Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah. Pertama-tama saya mengucapkan kepada semuanya selamat berhari raya Idul Fitri. Semoga Allah mengabulkan segala amal ibadah kita, Allah ampuni segala kesalahan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Majalisus Saniyah di halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qauluhu qala fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billah. Bermula ucapannya Nabi qala fa akhbirni. Berkata ianya laki-laki tersebut fa akhbirni, beritahukan olehmu hai Muhammad ni akan aku anil iman, tentang iman. Qala, berkata ianya Nabi, an tu'mina billah. Bermula iman itu bahwa engkau beriman dengan Allah. Antu'mina khabar mubtada mahdhuf, takdirnya al-iman. Artinya antu'mina biwujudihi wa sifatihi allati la tatimmu al-uluhiyatu illa biha. Artinya bahwa engkau beriman dengan wujudnya Allah, wa sifatihi, engkau beriman dengan segala sifatnya Allah. Sifat allati la tatimu, yang tidak sempurnalah oleh uluhiyah, yang tidak sempurnalah oleh ketuhanan, illa biha, melainkan dengannya sifat. Jadi arti iman kepada Allah, kita imani, kita yakini bahwa Allah itu ada, kemudian bukan hanya sekedar ada, tapi Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat ketuhanan. Kemudian Allah bersih dari segala kekurangan. Qala al-ulama'u, berkatalah oleh para ulama, radhiyallahu ta'ala anhum, semoga meridai oleh Allah ta'ala, anhum, untuk mereka para ulama semuanya. Apa kata para ulama? Al-imanu billahi jalla jalaluhu yatadammanu ma'nayaini. Bermula beriman dengan Allah jalla jalaluhu itu yatadammanu, mengandung ia ma'nayaini, akan dua makna. Iman kepada Allah dalam hadis tersebut mengandung dua makna. Al-awwalu al-imanu bidzatih. Bermula yang pertama itu beriman dengan zatnya Allah. Artinya kita percaya bahwa Allah itu ada. Wasani al-imanu biwahdaniyatihi. Bermula yang kedua itu beriman dengan keesaannya Allah. Ya, iman kepada Allah artinya pertama kita percaya Allah itu ada, kemudian kita percaya Allah itu esa. Bukan hanya sekedar ada, tapi tunggal. Kemudian beliau menjelaskan satu-satu. Fa'ammal imanu bidzatihil karimah fahuwa an ta'lama anna dzatahu ta'ala la tashbahuz zawat. Kemudian adapun bermula beriman dengannya, dengan zatnya Allah yang mulia, bahwa itu niscaya maka bermula dirinya iman itu an ta'lama, engkau yakini, anna dzatahu, bahwa sungguh zatnya Allah Ta'ala itu la tashbahu, itu tidak menyerupai ia akan segala zat-zat makhluk. Kama anna sifatahu la tashbahu sifati, sebagaimana bahwa sungguh sifat-sifatnya Allah itu tidak menyerupai ia akan segala sifat. Nah, itu arti iman kepada zat Allah. Kita imani bahwa zat Allah tidak menyerupai dengan zat apapun, sifat Allah tidak menyerupai dengan sifat apapun. Walaupun sama pada makna, tapi hakikatnya tidak sama. Allah sami'un, maha mendengar misalkan. Manusia juga mendengar, tapi tentunya berbeda pendengaran Allah dan pendengaran manusia. Wa kullu ma tasawwartahu fi zihnika au tawahhamtahu fi wahmika fallahu ta'ala bi khilafih. Maka wa kulluma, dan bermula setiap apapun, tasawwartahu, yang engkau bayangkan akannya, engkau gambarkan akannya, fi zihnika, dalam pikiranmu,
au tawahamtahu, atau setiap ma yang engkau wahamkan, engkau bayangkan akannya ma fi wahmika, dalam wahammu, Allahu ta'ala, maka bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu bi khilafih, itu dengan sebaliknya ma. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita bayangkan dalam pikiran kita, apapun yang kita khayalkan dalam pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Kenapa Allah tidak seperti khayal dan pikiran kita? Li'annaka makhlukun, karena bahwa sungguhnya engkau itu makhluk. Wa kullu ma tasawwartahu au tawahamtahu fahuwa makhlukun misluka. Dan bermula setiap ma yang engkau tasawur, yang engkau idrak, yang engkau bayangkan akannya, dan bermula setiap ma yang engkau gambarkan akannya ma, atau setiap ma yang engkau wahamkan akannya ma, itu niscaya maka bermula dianya ma itu makhluk juga, misluka, sama seperti dirimu. Karena kita makhluk, apa yang kita pikirkan masih dalam tataran makhluk. Allah tidak seperti itu. Lianna Allah jalla jalaluhu taqaddasa wa tanazzaha ay yahilla fi makhlukin au yahilla fihi makhlukun. Karena bahwa sungguh Allah jalla jalaluhu itu taqaddas, maha sucinya Allah, wa tanazzaha, bersihnya Allah, an ayyahilla, dari bahwa bertempat ya fi makhlukin. Allah tidak mungkin berada dalam makhluk. Au yahilla fihi makhlukun, atau tidak mungkin bertempat padanya Allah oleh makhluk. Artinya Allah tidak di dalam makhluk, makhluk juga tidak di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta jismun wa jauharun wa ardun, wallahu ta'ala bi khilafi dhalik. Dan bermula engkau itu jisim, benda, jauhar, engkau itu jauhar, benda juga, wa ardun, engkau itu sifat, wallahu ta'ala bi khilafi dhalik, dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu bi khilafi dhalik, dengan sebalik demikian. Jadi kesimpulannya, iman kepada Allah, percaya kepada Allah itu ada, wujud, kemudian percaya kepada segala sifat-sifat Allah. Kemudian setiap apapun yang kita bayangkan, Allah tidak seperti itu. Walaka jinsun wa nau'un, sabit bagimu itu ada jenis dan no. Bagimu ada jenis, maksudnya jenis insan, misalkan jenis manusia. Di dalam manusianya ada Sidik, si Umar, segala macam, itu no. Ada suku, segala macam. Bagimu itu ada jenis dan no. Wallahu ta'ala la jinsa wa la nau'alah. Dan bermula Allah ta'ala itu tidak ada jenis dan tidak ada no baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Faidatun, ini satu faedah. Qala Abu Ishaq al-Asfarayini, berkatalah oleh Abu Ishaq al-Asfarayini, apa kata beliau? Jama'a ahlul haqqi jami'a ma qila fit tauhidi fi kalimataini. Jama'a ahlul haqqi, telah mengumpulkan oleh ahlul haq, jami'a ma qila, akan semua ma yang dikatakan orang fit tauhid, pada masalah tauhid, di mana mereka kumpulkan fi kalimataini, dalam dua kalimat. Artinya para ulama telah menggabungkan, telah meringkas semua pembahasan tauhid dalam dua kalimat. Ya, dua kalimat di sini maksudnya kalimat, maksudnya kalam, bukan kalimat kata. Ihdahuma anna kullama tasawwara anna kullama tusawwira fil afhami fallahu ta'ala bi khilafih. Bermula salah satu dari dua kalimat itu, wah sungguh setiap ma tusawwira, yang dibayangkan, yang digambarkan akan dianya ma fil afham, dalam segala pemahaman, Allahu ta'ala bi khilafih, maka bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sebaliknya ma. Itu yang pertama, tauhid, yaitu apapun yang kita bayangkan dalam pikiran, dalam waham kita, Allah tidak seperti itu. Asaniyah, bermula yang kedua itu i'tiqadu anna dzatahu laysat musyabbihatan bidzatin wala mu'attilatan anis sifah. Bermula yang kedua itu meyakini, mengiktikadkan bahwa sungguh zat Allah itu laisat, tidak ada yang zat itu musyabbihah, yang menyerupai dengan zat apapun, bidzatin akhirnya. Jadi kalimat yang kedua yang meringkas tentang tauhid, yaitu meyakini bahwa zat Allah tidak sama dengan zat apapun. Wala mu'attilah, mu'attilatan kita atas musyabbihah, bahwa sungguh zat Allah tidak ada, yaitu mu'attilah, itu yang kosong dari sifat. Zat Allah tidak sama dengan zat apapun, kemudian zat Allah juga tidak terbebas dari sifat. Artinya Allah memiliki sifat-sifat tertentu, sifat 20 misalkan.
Itu kesimpulan tentang tauhid. Wa qad akkada dzalika subhanahu wa ta'ala biqaulihi, dan sungguh telah menguatkan akan demikian. Demikian bahwa zat Allah tidak serupa dengan zat apapun, kemudian Allah tidak terbebas dari sifat. Dan sungguh telah menguatkan akan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak adalah baginya Allah itu sekutu siapapun. Tidak adalah baginya Allah itu sekutu apapun. Wa hadza fi ghayatil judati wal ijaz wa yarhamullahul qail. Beda lagi. Wa hadza, dan bermula ini kesimpulan para ulama tadi, jam'u ahlul haq ini, bermula ini itu sabit fi ghayatil judah, pada puncak kebagusan, wal ijazi, dan pada puncak keringkasan. Artinya dua jumlah kalam sudah menjelaskan tentang tauhid. Itu bagus dan ringkasnya. Wa yarhamullahul qail, dan semoga merahmati oleh Allah akan orang yang berkata terhadap satu syair. Apa bunyi syairnya? Kullu ma tartaqi ilaihi biwahmin min jalalin wa qudratin wa sana'in falladhi abda'al bariyata a'la minhu subhana mubdi'al asya. Setiap ma tartaqi ilahi, yang engkau sampai kepadanya, biwahmin, dengan pemahaman, dengan wahammu. Kullu ma tartaqi, setiap apa yang engkau sampai kepadanya dengan wahammu, min jalalin, dari kemuliaan, wa kudrah, dan kudrah, kemampuan, wa sanain, dan sanjungan, falladhi abda'al bariyah, maka bermula alladhi, maksudnya Allah, abda'al bariyah, yang telah menciptakan ia akan makhluk semuanya, itu a'la, lebih tinggi, minhu, darinya, ma tartaqi. Subhanal mubdi'al asya, maha suci mubdi'il, maha suci zat yang telah menciptakan segala perkara. Jadi isi syair ini mewakili terhadap apa yang disimpulkan oleh para ulama di atas. Setiap apa yang kita sampai kepadanya dengan pemahaman kita, kita memahami tentang jalalnya Allah, tentang kemampuan dan sanjungan kepada Allah, Allah tetap di atas apa yang bisa kita pahami. Falladhi abda'al bariyah, maka Allah yang telah menciptakan manusia, makhluk seluruhnya, itu a'la, lebih tinggi dari apa yang bisa kita pahami. Itu maksudnya. Wa hukiya an imamina Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala, telah dihikayahkan daripada imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an, annahu, wa sungguhnya Imam Syafi'i, qala, berkata ia, manin tahadha li talabi mudabbirih fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruh wa huwa musyabbihun. Imam Syafi'i berkata, manin tahadha, barang siapa yang bergerak ia, li talabi mudabbirih, untuk mencari penciptanya. Mudabbir itu pengurusnya, penguasanya, Allah maksudnya di sini. Manin tahadha li talabi mudabbirih, barang siapa yang bergerak ia untuk mencari penciptanya, fantaha ila mawjudin, maka sampai ia kepada satu mawjud yang berakhir kepadanya, yang mawjud oleh pikirannya, bahwa musyabbihun, maka bermula dia nyasiman, itu musyabbih, orang yang masih menyerupakan Tuhan dengan benda-benda. Dia memikirkan tentang Tuhan, dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu mawjud, kepada satu mawjud yang masih bisa dipikirkannya, itu dia masih disebut musyabbih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Karena pikirannya tadi makhluk, maka apa yang dia pikirkan pun makhluk. Wa ini tuma'anna ilal adami sarfi fahuwa mu'attilun, dan jika sampai ia kepada adamis sarfi, kepada tidak ada sama sekali, fahuwa mu'attilun, maka dia itu mu'attil. Ketika seseorang berpikir tentang Tuhan, sampailah dia kepada satu kesimpulan bahwa Allah itu ada tanpa sifat, itma'anna, tenang ia kepada ketidakan semata-mata. Jadi semacam satu mawjud yang tidak memiliki sifat, maka dia disebut mu'attil. Mu'attil orang yang menetapkan Tuhan tanpa sifat. Au ila mawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi, atau sampai ia kepada satu mawjud. Ketika dia bertafakur, dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa Allah itu mawjud, ada,
wa'tarafa bil ajzi an idrakih, dia mengakui dengan kelemahan, ketidakmampuan dari memahaminya, tapi dia tidak bisa memahami bagaimana mewujud itu, artinya tidak bisa diserupakan dengan apapun, fahuwa muwahhidun, maka dianya itu ahli tauhid. Itu menurut Imam Syafi'i. Fal ajzu an darkil idrak idrakun, maka bermula lemah dari darkil idrak, itulah idrak. Jadi maksud idrak tasawur, ketidakmampuan memahami, itulah pemahaman. Kama qalahu Siddiqul Akbar, sebagaimana yang berkata akannya oleh As-Siddiqul Akbar radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Jadi begitu kata Siddiq Akbar. Siddiq Akbar ini apakah Abu Bakar atau yang lain, saya juga kurang paham. Saya pernah baca dalam kitab Khasaisu Amiril Mukminin, kitab yang dikarang oleh Imam Nasai tentang kelebihan Sayyidina Ali. Di sono ada satu hadis nomor 8 kalau nggak salah, menyatakan bahwa Siddiqul Akbar itu Sayyidina Ali. Kemudian di tempat yang lain juga ada yang menyatakan Siddiqul Akbar itu Abu Bakar Siddiq. Ini bisa, kedua-duanya bisa. Jadi kata beliau itu tidak mampu dari memahami tentang hakikat ketuhanan, maksudnya itulah sebenarnya pemahaman. Jadi maksudnya al-ajzu an darkil idrakon itu maksudnya artinya begini, Allah tidak mungkin bisa digambarkan, tidak mungkin bisa dipahami. Artinya dia tidak mengaku lemah dari memahami hakikat Tuhan, dan dia tidak akan membahas tentang hakikat zat Tuhan. Itulah pengakuan kelemahan seperti itulah yang dianggap sebagai ma'rifah, sebagai iman. Wa qala ba'dul arifin, dan berkatalah oleh sebahagian arifin, subhana man radiya fi ma'rifatihi bil ajzi an ma'rifatihi, maha suci zat yang rela ia dalam ma'rifahnya dengan lemah dari ma'rifahnya. Maha suci Allah rela untuk kita mengenal Allah ketika kita mengaku lemah, tak mampu untuk mengenalnya. Ketiadaan kemampuan seseorang terhadap ketika seseorang mengakui bahwa dia memang percaya kepada Tuhan dan tidak memahami hakikat Tuhan, itulah ma'rifah. Dan ma'rifah seperti itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Junaid, berkatalah oleh al-Junaid rahimahullah, apa kata al-Junaid? Wallahu ma'arafallaha illallah, demi Allah, wallahi demi Allah, ma'arafallah, tidak mengenal akan Allah melainkan oleh Allah sendiri. Yang mengenal Allah ya Allah sendiri. Kita tidak tahu tentang hakikat Allah. Yang kita tahu namanya. Kita yakin berdasarkan dalil-dalil bekas kudrah Allah, kita yakin Allah itu ada. Tapi kita bahkan namanya saja kita tidak tahu kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran menjelaskan tentang namanya, sifat-sifatnya. Kita pun jadi tahu. Wa ammal imanu bi wahdaniyatihi tabaraka wa ta'ala fa huwa an ta'lam annahu munfaridun bil mulki wat tadbiri, wahidun fi zatih, wahidun fi sifatih, wahidun fi af'alih, wahidun fi aqwalih subhanahu wa ta'ala. Dan adapun bermula beriman dengan kewahdaniyah, adapun beriman dengan keesaannya Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa itu niscaya, maka dianya iman dengan keesaan Allah itu anta'lam, engkau yakin bahwa sungguhnya Allah itu munfaridun bil mulki, bahwa sungguhnya Allah itu sendiri dengan kepemilikan kerajaan, bahwa dunia alam semesta ini Allah saja pemiliknya. Bil mulki wat tadbir, kita yakin bahwa sungguhnya Allah itu munfarid, sendiri sebagai pemilik alam, sebagai tadbir, pengurus alam ini diurus oleh Allah sendiri. Wahidun fi zati, Allah itu esa dalam zatnya. Arti esa dalam zatnya tidak ada zat apapun yang menyerupai zat Allah. Wahidun fi sifatih, esa dalam sifatnya, artinya sifat Allah tidak menyerupai sifat makhluk.
wahidun fi af'alih, esa dalam perbuatannya. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Wahidun fi aqwalih, esa dalam perkataannya Allah. Kalam Allah tidak menyerupai kalam makhluk. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Nah, hanya inilah yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah setiap ada kesempatan waktu luang akan segera saya lanjutkan kembali. Sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.